Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anini Zulfanisha dengan NIM 0801 1182429001. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan function dalam Microsoft Excel agar memudahkan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Yaitu, biasanya ini digunakan untuk melakukan melakukan jual beli agar memudahkan. Bisa kita lihat data di sini telah lengkap. Ada terdapat nomor, ID pelanggan, ID produk, nama pelanggan, nama produk, harga satuan, quality, total harga, diskon, harga diskon, dan harga setelah diskon. Setelah itu, agar memudahkan, kita bisa klik nama pelanggan di atas. Kita masukkan function VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena tabel di sini berbentuk vertikal, bukan horizontal. Kemudian buka kurung, B3, bisa kita blok ID pelanggan dari atas sampai bawah. Kemudian titik koma, B22 sampai C26 ini bisa kita klik ID pelanggan dari A01 sampai nama pelanggan Rehan Ramadhani. Kemudian titik koma, ketik angka 2, titik koma, kita bisa masukkan false, tutup kurung, kemudian enter. Sini kita bisa menarik garisnya ke bawah, nanti akan keluar nama di sini. Setelah itu dengan nama produk, kita bisa memasukkan function VLOOKUP juga, karena VLOOKUP ini cukup multifungsi ya. Di sini karena tabel berbentuk vertikal bukan horizontal. Kemudian C3 bisa kita blok dari atas sampai bawah. Kemudian titik koma E30 sampai F34 ini kita blok dari sini ya, dari Y11 sampai ke kolom kecap. Kemudian titik koma, ketik angka 2, kemudian titik koma lagi, setelah itu tambahkan false. Kemudian tutup kurung, setelah itu bisa kita enter, maka akan tertera di situ yaitu nama produknya yaitu beras. Bisa kita pencet, kemudian akan ke bawah. Setelah itu kita ingin mengetahui harga satuan nih. Mengetahui harga satuan, ini kita bisa juga menggunakan function VLOOKUP. Seperti saya bilang yang di pertama tadi, VLOOKUP ini cukup tidak asing ya di telinga kita, soalnya dia ini sering digunakan daripada VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung E3, kita bisa mengeklik nama produk di atas ini beras, kemudian kita kunci nih agar dia itu nggak berubah-ubah gitu, agar dia itu permanen. Kemudian F30 sampai G34 bisa kita lihat di sini harga satuan ya, ada nama produk, kemudian harga satuan kita blok, kemudian titik koma, ketik angka 2, kemudian titik koma lagi, dan berakhir kita tuliskan false. Kemudian tutup kurung, bisa kita enter, maka di situ akan tertera harga satuan. Nah, di sini saya memakai harga satuan dolar karena di laptop saya tidak ada rupiah. Jadi bisa kita klik ke bawah, maka dia akan tertera harga satuannya berbentuk dolar. Kemudian kalau quality ini kita ketik manual ya. Setelah itu total harga bisa kita lihat dengan function sama dengan G3 ini ya, kita klik yang ini, kemudian dikali dengan F3. Kita bisa klik ini, kemudian enter. Nah, di situ otomatis dia akan melakukan penjumlahan, melakukan perkalian, maka keluarlah hasil di sini yaitu 100.000 dolar. Kemudian bisa kita tarik kursor ke arah kanan agar membentuk
tanda tambah, kemudian kita klik 2 kali, maka total harga otomatis akan sampai ke bawah. Setelah itu kita memasukkan diskon nih. Di sini saya memasang diskon yaitu 75% agar mensejahterakan umat. Jadi bisa kita lihat function dari diskon yaitu kita pakai if buka kurung H3, kita klik total harga yang di atas, kemudian itu lebih besar dari ini, kan saya sudah sudah menuliskan rata-rata total yaitu 67,200 dolar. Setelah itu buka kurung, kita masukkan diskon yang saya berikan yaitu 5%, kemudian tanda petik 2, kemudian titik koma, yaitu dari pasti 0%. Kemudian tutup kurung, kita bisa pencet enter, maka di situ akan muncul harga diskon yang saya berikan. Kemudian bisa kita pencet, kemudian tarik ke bawah, maka di situ akan terlihat produk mana yang dapat diskon dan siapa saja yang mendapatkan diskon. Setelah itu kita ke harga diskon. Harga diskon ini cukup mudah ya, karena kita cuma menggunakan sama dengan, kita bisa mengeklik diskon di atas ini, kemudian dikali dengan total harga yang di sini. Setelah itu bisa kita langsung enter, maka di situ akan tertera harga diskon yang diskon yang keluar. Setelah itu kita pencet, maka ke bawah akan tertera seperti itu juga. Setelah itu harga setelah diskon nih, biar kita harga yang akan kita bayar gitu. Kita masukkan, cukup mudah juga, sama dengan H3, ini ya total harga, kemudian dikurang harga diskon. Setelah itu pencet enter, maka di situ akan tertera harga setelah diskon yang akan kita bayarkan kepada penjual. Bisa kita tarik kursornya ke arah kanan sehingga membentuk angka tambah, kemudian kita klik 2 kali, maka akan tertera harga diskonnya. Setelah itu kita mau ngecek data nih, bener nggak sih kalau misalkan si Raihan ini dia nggak dapat diskon. Coba kita lihat ya. Kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Seperti yang saya bilang pertama, VLOOKUP itu cukup multifungsi karena hampir semua data itu berbentuk vertikal, bukan horizontal. Setelah itu buka kurung N2, N2, setelah itu titik koma A2 sampai K17 itu cukup banyak. Kita bisa mengeklik dari nomor sampai ke harga setelah diskon yang paling bawah. Setelah itu titik koma 4, kita tuliskan angka 4. Kemudian titik koma kita bisa menambahkan false. Kemudian tutup kurung. Bisa kita enter. Di situ akan terlihat Raihan Ramadhani, nama pelanggan Raihan Ramadhani, kemudian nama produk dia membeli garam, kualitinya dia membeli 6 garam, 6 biji, diskonnya 0%, harga setelah diskon yaitu 24.000 dolar. Bisa kita lihat, misalkan kita mau ngecek data ke-6 misalkan, 6. Kita enter, maka akan keluar data orang yang nomor 6 yaitu Sayyidah Khairunisa, dia membeli sayur, kemudian dia membeli 6 minyak sayur, itu dia membeli 6 biji, kemudian dia tidak mendapatkan diskon alias 0%. Setelah itu harga setelah diskon 60.000 dolar. Setelah itu kita bisa memfilter pembeli yang mendapatkan diskon, yaitu kita bisa masukkan function filter nih dengan cara buka kurung D3 sampai E17. Kita bisa mengklik nama pelanggan dari Andini Zulfanisha sampai ke beras ini ya. Kemudian titik koma I3 sampai I17, kita bisa mengeklik diskon 75% sampai ke bawah yaitu 75% juga. Itu lebih besar dari
titik 2 0% ya. Kemudian titik 2 lagi diakhiri dengan tanda kurung. Kemudian kita enter, maka di situ akan tertera nama pembeli yang mendapatkan diskon dan barang yang dibeli. Mungkin ini penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya rasa masih banyak kekurangan ketika saya menjelaskan karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.